Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menyampaikan ringkasan dari makalah yang sudah disusun dan dipresentasikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurzainani Ulfa, NIM 212101070009. Nah, video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Abdul Razak SHI MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menuju pembahasan kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1 membahas tentang memahami definisi dan urgensi-urgensi kaidah fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham, yang dalam kajian morfologinya berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan. Sedangkan menurut istilah, fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili. Selain membahas tentang definisi, pada kelompok 1 ini juga membahas tentang urgensi ilmu fikih. Dari penjelasan Abu Zahra, urgensitas kaidah-kaidah fikih yang nampak mengenai batasan ijtihad. Kelompok 2 ini membahas tentang sejarah perkembangan fikih dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Dan di sini kelompok 2 membaginya menjadi 4. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Dan pada masa Rasulullah di sini fikih merupakan praktek, bukan kaidah ilmu. Dan jadi tidak ada kitabnya, karena pedoman-pedoman fikih langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis, dan semuanya dikembalikan atau diserahkan kepada Rasulullah SAW. Untuk yang kedua merupakan masa sahabat. Dan setelah Rasulullah wafat, banyaknya muncul permasalahan baru, sehingga pada masa ini yang dijadikan sebagai landasan adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad, ijma para rasul. Di sini fikih masih berupa Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian biasa, belum berbentuk kitab. Adapun selanjutnya adalah masa tabi'in. Pada masa ini mulai ada ijma yang berkembang menjadi ijma dan qiyas. Sebenarnya qiyas ini sudah ada pada zaman Rasul, di mana saat Sayyidina Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman lalu diminta untuk berijtihad jika permasalahannya tidak ada dalam Al-Quran dan dalil hadis. Pada masa ini belum terbentuk sebuah kitab Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan yang terakhir adalah masa ulama. Dan di masa ulama ini semakin banyak permasalahan baru yang muncul, sehingga para ulama mulai membukukan fikih. Dan disinilah juga muncul mazhab-mazhab. Lanjut pada makalah kelompok 3, yaitu membahas tentang aliran-aliran fikih. Dalam makalah ini, aliran fikih itu dibagi menjadi 2, yaitu Madrasat Al-Madinah yang dibentuk karena sebagian besar ulama tinggal di Madinah, dan Madrasat Al-Baghdad karena ulama-ulama yang tinggal di Kufah atau Baghdad. Sejalan dengan perkembangnya hukum yang telah melalui proses panjang, akhirnya produk hukum mengkristal menjadi mazhab-mazhab fikih yang sampai saat ini masih tetap dan bertahan, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Makalah kelompok 4 ini yaitu menjelaskan tentang taklid, taflik, dan ittiba. Taklid di sini merupakan suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti ungkapan orang lain tanpa tahu hukum dan dalilnya. Untuk hukum taklid ini ada taklid yang diharamkan, taklid yang diwajibkan, dan taklid yang diperbolehkan. Untuk taflik merupakan penggabungan antara dua pendapat sehingga muncullah pendapat ketiga, yang mana dua pendapat itu tidak mengakui kebenarannya. Hal ini hanya sebatas ruang lingkupnya tentang ijtihad yang meragukan. Sedangkan untuk ittiba merupakan menerima perkataan orang lain dengan mengetahui alasan perkataannya, sebab ada dalil yang kuat. Orang yang diikuti disebut muttabi. Ittiba ini ada dua, yaitu ittiba kepada Allah dan Rasul, dan ittiba kepada selain Allah. Pada pembahasan makalah kelompok 5, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Seperti yang kita ketahui, kalau sumber itu berarti kan tempat berasalnya hukum itu. Nah, sumber-sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis juga sering disebut dengan As-Sunnah, yang merupakan hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijma atau kesepakatan para ulama. Karena banyaknya pendapat ulama, jadi ijma di sini merupakan kesimpulan dari pendapat-pendapat ulama tersebut. Dan yang terakhir adalah qiyas, yaitu menghubungkan kejadian yang tidak ada dalil nasnya dengan kejadian yang ada dalil nasnya. Di makalah kelompok 6 yaitu membahas tentang sejarah dan perkembangan 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Besar Abu Hanafi, yang mana beliau menekuni ilmu fikih di Kufah. Mazhab ini berpegangan teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ihtishan. Mazhab ini tumbuh di Kufah, kemudian mulai menyebar ke negara Islam bagian timur seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Mesir, dan lain sebadannya. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Pendirinya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Ashabi, dan beliau menuntut ilmu di Madinah. Untuk penyebarannya, mazhab ini begitu luas daripada mazhab-mazhab yang lain. Penyebarannya ini menyebar hingga ke Syam dan juga Hijaz. Untuk yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Pendirinya adalah Imam Syafi'i. Beliau lahir di Gaza. Beliau merupakan murid dari Imam Maliki. Mazhab ini terus konsisten tanpa melampaui batas
garis-garis besar Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas. Nah, mazhab ini berawal dari Mesir, terutama Baghdad dan Khurasan, dan juga lalu berkembang ke negara-negara dan juga di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Untuk yang keempat yaitu mazhab Hambali. Pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau merupakan murid dari Imam Syafi'i. Mazhab ini pertama kali berkembang di Baghdad dan Irak. Dan sekarang mazhab ini menjadi mazhab resmi Saudi Arabia yang penganutnya tersebar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Irak. Lalu di makalah kelompok 7 yaitu membahas tentang pengertian dan perbedaan ruang lingkup antara syariat dan fikih. Jadi syariat di sini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariat. Perbedaan ruang lingkupnya adalah fikih hanya terbatas pada perbuatan hukum manusia yang merinci ketentuan dalam dalil dan syarat seperti jual beli, muamalah, dan lain sebagainya. Sedangkan syariat, ruang lingkupnya bersifat umum atas semua perbuatan manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Kita lanjut ke makalah kelompok 8, yaitu menjelaskan tentang fikih dan usul fikih. Fikih berarti ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Singkatnya, fikih merupakan hasil dari usul fikih. Sedangkan usul fikih merupakan dasar pijakan bagi ilmu fikih. Jika ruang lingkup fikih diantaranya adalah fikih ibadah dan fikih muamalah, maka ruang lingkup usul fikih meliputi sumber dan dalil hukum beserta permasalahannya dan metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Kita lanjut ke makalah kelompok 9 yaitu menjelaskan tentang riba. Nah, riba pada makalah ini berarti tambahan. Hukum riba adalah haram seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam makalah ini juga disebutkan contoh-contoh riba yaitu seperti penggadaian, kredit kepemilikan rumah, pinjaman bank, kartu kredit, dan memberi hadiah bentuk hutang. Dan pembahasan makalah dari kelompok terakhir yaitu kelompok 10 yaitu tentang cadar dalam perspektif 4 mazhab. Untuk mazhab yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi. Cadar dihukumi sunnah oleh mazhab Hanafi dan akan menjadi wajib jika apabila membukanya akan menimbulkan fitnah. Yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki. Mazhab ini menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi wanita menutupi wajah baik dalam sholat maupun di luar sholat karena dianggap melebih-lebihkan. Untuk yang ketiga yaitu menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini terjadi silang pendapat mengenai hukum cadar. Yang pertama yaitu wajib memakai cadar untuk wanita, dan pendapat kedua adalah mengatakan sunnah, dan yang ketiga adalah khilaful aula yaitu menyalahi yang utama karena yang utama itu tidak bercadar. Untuk pendapat terakhir yaitu dari mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah wanita itu bukan aurat sehingga tidak wajib menutupi cadar. Ulama mazhab Hambali ini mengatakan mubah hukumnya memakai cadar bagi wanita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.